Pada hari ini tanggal 21 hari Minggu bulan 11 2021, Al-Fakir Bahar bin Ali bin Smith telah bebas murni menjalani hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi di channel Santri Gunung. Hari ini saya mendengar, saya juga sudah melihat berita-berita di berbagai media. Alhamdulillah Habib Bahar sudah dibebaskan murni. Ya, semoga ini tidak kabar hoax ya. Karena meskipun ada beberapa hal yang ya terkadang saya juga tidak sependapat, tidak sepaham dengan beliau, terutama dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi saya tetap senang karena beliau sudah dibebaskan. Ya, ada beberapa alasan ya kenapa saya senang. Di antaranya itu satu, yang jelas beliau adalah aswaja sejati. Beliau itu aswaja sejati yang sangat lantang dan tegas dalam menyampaikan pendapat-pendapat beliau. Dan yang jelas beliau tidak suka, tidak pernah saya dengar dari beliau terus membid'ahkan acara Maulid Nabi, terus membid'ahkan tahlilan. Beliau kayaknya tidak pernah ya. Bahkan di ceramah-ceramah beliau saya sering mendengar beliau itu sangat mendukung dengan acara Maulid Nabi, karena itu merupakan acara yang sangat penting sekali, karena di sana dibacakan sejarah para nabi dan juga kita bisa mengambil iktibar yang banyak lah di sana ya. Kita bersolawat banyak. Loh terus Beb, apa dalilnya hol? Ini kan zaman sekarang ini banyak Wahabi, apalagi di Banjar ini mulai masuk Wahabi ini. Hol bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, habaib tidak ada, Nabi nggak punya keturunan. Nah ini banyak ini. Saudara-saudara, kamu buka kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian beliau itu juga tidak menolak paham bahwa orang tua Nabi Muhammad, atau ini kakek beliau ya, beliau itu menolak paham bahwa orang tua Nabi Muhammad itu kafir. Nah ini sangat lantang sekali beliau sampaikan dalam permasalahan ini. Kita tahu kelompok sebelah itu ada yang berkeyakinan, padahal sama-sama Islam, meyakini bahwa orang tua Nabi Muhammad itu kafir. Dan saya senang beliau dalam ya sepaham seperti ini. Terus beliau itu juga senang dengan acara haul, dengan acara-acara yang ya selama ini ditradisikan sering dilakukan oleh aswaja. Secara kultural kita itu ya sama, secara pemikiran sama dalam beragama ya, tidak suka membid'ahkan. Itu alasan yang pertama ya. Intinya yang pertama ini alasannya beliau itu bukan seorang yang Wahabi atau berpaham seperti orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf. Nah, ini itu beliau, dan itu yang ya saya anggap ya menyenangkan sekali ketika beliau hadir. Kemudian yang kedua, saya melihat beliau itu juga orangnya ternyata nasionalis sekali. Nasionalis ya, kita melihat secara dohirnya saja ya, beliau itu dalam berpenampilan ya sederhana, padahal beliau itu seorang Habib keturunan Nabi Muhammad. Terlihat jelas toh penampilan beliau, memakai jaket keren sekali waktu kembali ke kediaman beliau, ke rumah. Kemudian gaya rambut beliau yang keren. Mungkin ini kalau di kelompok sebelah sudah dianggap bid'ah kali ya, Nabi Muhammad tidak pernah begitu mungkin. Tapi beliau ternyata menunjukkan sikap nasionalis beliau. Terus beliau itu tidak bergaya ke Arab-Araban ya, meskipun kita tahu beliau seorang Habib, gaya penampilannya ya seperti itu, seperti kayak ada kolaborasi antara
apa gaya Arab dan khas Indonesia. Berpeci ya, berpeci kadang-kadang peci buatan Indonesia ya, kadang campur. Itu dari gaya. Dan menurut saya beliau itu memang jujur sekali, jujur. Kalau menurut beliau salah itu ya beliau katakan salah begitu, dengan lantang beliau mengatakannya. Tidak basa-basi, tidak berbelit-belit. Dan kenapa saya katakan beliau itu nasionalis? Ini saya melihat secara zahir, dan kita lihat sendiri beliau berkali-kali bilang mencintai NKRI. Kita jaga NKRI ini jangan sampai diserang asing-asing. Mungkin ada sisi yang memang kita tidak sependapat dengan ini ya. Dan beliau ini kan memang sangat menentang sekali jika ada kebijakan pemerintah yang ya terkesan menyudutkan umat. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah yang menyudutkan umat, inilah beliau menanggapi, kemudian dalam urusan ini beliau sering terkesan barbar. Tapi saya kira beliau itu bukan seorang yang mendukung khilafah, karena beliau sendiri mencintai NKRI kita ini. Dengan kebinekaan kita, beliau juga suka berdamai. Ya, tapi itu tadi yang perlu digarisbawahi, beliau itu sering menolak dengan kebijakan pemerintah yang seolah menyudutkan umat Islam. Kalau menurut beliau itu menyudutkan, langsung dihajar habis-habisan. Agar apa? Ya itu tujuannya kan memang baik itu tujuan beliau itu baik. Nah, kemudian beliau ini kan dalam hal itu memang sangat mencolok sekali. Namun ya tadi cara beliau dalam menyampaikan pendapat itu mungkin tidak sesuai dengan politik Indonesia pada umumnya dalam menolak kebijakan pemerintah. Namun ya kita tetap hargai maksud beliau ini. Dan saya pikir beliau nanti bisa perbaiki lagi dalam urusan ini ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, kenapa saya kok senang ya dengan keberadaan Habib Bahar bin Smith ini. Saya kira kelompok yang sering membid'ahkan tradisi-tradisi aswaja yang sudah berlaku di masyarakat selama ini, mereka akan berpikir ulang dan akan mencari strategi baru. Kok begitu? Ya karena mereka akhir-akhir ini sudah sangat dominan sekali di media sosial. Mungkin di media sosial nanti mereka akan membuat strategi baru lagi. Baru akhir-akhir ini. Dan sekarang kita lihat Habib Bahar sudah dibebaskan. Mungkin kehadiran Habib Bahar ini bisa menjadi angin segar bagi kita pendukung aswaja dan pecinta aswaja untuk mengcounter. Beliau ini mungkin bisa mengcounter mereka yang sering membid'ahkan ya di media sosial itu. Dan beliau kita lihat sangat lantang sekali. Ya tahu sendiri kan ya, kalau Habib Bahar sudah menyampaikan pendapat itu lantangnya bagaimana, sangat luar biasa sekali. Dan ini menjadi angin segar tersendiri buat kita agar mereka-mereka ini terbirit-birit. Ya kita tidak memandang perbedaan dalam hal itu ya, mungkin berpolitik atau berurusan dengan pemerintah, tetapi dalam urusan agama Islam ini ya kita sepaham, sependapat. Dan mungkin kalau ada nanti yang kita anggap kebijakan pemerintah yang melawan atau melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam, ya jelas kita juga bisa ikut beraksi ya. Ya makanya ini penting dengan ini agar pemerintah juga bisa menjadi pijakan atau secara adil lah kalau memberikan kebijakan. Kemudian harapan saya ya semoga beliau ini tetap istiqomah ya.
tetap istiqomah di jalan Allah, betul-betul berniat karena Allah, betul-betul berniat berjuang di jalan Allah. Semoga beliau ini selalu lurus pada jalannya, tidak terprovokasi oleh duniawi. Ya, memang betul-betul karena lillahi ta'ala. Dan semoga nanti kedepannya beliau lebih luas lagi dalam mengkaji agama, bisa membimbing kita semua dalam memahami ilmu-ilmu yang telah diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama kita semuanya, sehingga kita semuanya dapat menapaki jalan yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sehingga kita nanti bisa bersama-sama masuk surga di bawah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga beliau setelah lepas ini bisa lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan menyampaikan pendapat, terutama dalam mengkritik pemerintah. Ya, mungkin itu yang bisa menjadi tanggapan saya. Ya, meskipun terkadang kita tidak setuju dengan seseorang, tapi tetap kita berpedoman pada undur makol wala tandur mangkol. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.